Assalamualaikum, selamat datang di Geosci Corner. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai cara kerja dari algoritma Dijkstra atau Dijkstra's algorithm. Algoritma Dijkstra biasanya digunakan untuk menemukan jarak terpendek antar dua node dalam sebuah weighted graph. Algoritma ini ditemukan oleh Dijkstra pada tahun 1959 dan dipublikasikan dalam sebuah jurnal ilmiah. Saya merekomendasikan teman-teman untuk membaca jurnal tersebut sebagai referensi. Dalam video kali ini, kita akan membahas secara praktis saja seperti apa cara kerja dari algoritma tersebut. Saya memiliki contoh sebuah weighted graph yang memiliki sejumlah node dan edge. Untuk dasar-dasar mengenai graph data structure, saya buat dalam video terpisah. Untuk memahami mengenai apa dan bagaimana penyajian data dengan graph, saya sarankan teman-teman untuk dapat mengunjungi video tersebut. Dalam contoh data yang akan kita gunakan, kita memiliki sebanyak 8 node, dari A di sini hingga H di sini. Kemudian, setiap node terhubung dengan sejumlah edge yang direpresentasikan dengan garis di sini. Graf ini disebut sebagai weighted graph karena setiap edge memiliki bobot yang direpresentasikan dengan angka-angka pada setiap edge, seperti ini. Baik, graf ini bisa merepresentasikan data apapun. Misalnya yang paling umum sebagai contoh adalah merepresentasikan jaringan jalan. Misalnya, setiap node merepresentasikan sebuah kota, sedangkan setiap edge merepresentasikan jalan yang menghubungkan antar kota tersebut. Atau dalam cakupan wilayah yang lebih sempit, setiap node merepresentasikan persimpangan, sedangkan setiap edge merepresentasikan setiap ruas jalan. Sedangkan setiap bobot bisa merepresentasikan jarak, waktu tempuh, biaya yang diperlukan, dan lain sebagainya. Sehingga dalam pengertian yang lebih luas, algoritma ini bisa kita gunakan untuk mencari jalur terpendek, jalur tercepat, jalur termurah, dan lain sebagainya. Dengan pengertian tersebut, sehingga graf ini sebenarnya bisa juga kita gunakan untuk merepresentasikan data yang lebih luas, misalnya jaringan transportasi udara. Sehingga setiap node dapat merepresentasikan setiap bandara, sedangkan edge merepresentasikan jalur penerbangan. Atau misalnya untuk jalur transportasi laut, node merepresentasikan pelabuhan, sedangkan edge merepresentasikan jalur pelayaran, dan lain sebagainya. Baik, teman-teman sekalian, kita akan melihat bagaimana algoritma ini kemudian dijalankan. Jadi, pertama-tama kita harus menentukan dari vertex yang mana kita akan mulai menjalankan algoritma ini. Dalam hal ini, kita akan mulai dari vertex A. Kemudian selanjutnya, kita akan melakukan proses inisiasi. Nah, di dalam proses inisiasi ini, yang pertama kali kita akan mengatur jarak pada vertex awal tadi, pada vertex A, menjadi 0, sedangkan pada vertex yang lain menjadi infinity. Seperti yang sudah kita tuliskan pada tabel di bawah sini. Jadi pada tahap inisiasi, vertex A memiliki jarak 0, kemudian vertex yang lain memiliki jarak infinity. Nah, kita bisa menuliskan pada gambar yang kita punya. Jadi A memiliki jarak 0, sedangkan yang lain memiliki jarak infinity. Nah, kita sudah menandai di tabel juga bahwa pada tahap inisiasi ini yang sudah ditemukan adalah titik A, sedangkan vertex yang sudah terselesaikan belum ada. Nah, pada tahap inisiasi selanjutnya, kita perlu menandai semua vertex sebagai not visited. Selanjutnya, kita nanti akan melakukan tahap pengulangan sampai vertex tujuan ditemukan untuk kasus single pair atau semua vertex ditemukan untuk kasus single source. Nah, pada contoh kita kali ini,
Pertama-tama kita akan bahas untuk kasus single source, baru kemudian kita akan membahas untuk kasus single pair. Nah, tahapan yang kita lakukan dalam setiap pengulangan adalah yang pertama kita menentukan current vertex v, yaitu vertex yang bertanda not visited dengan jarak terpendek. Kemudian kita memperhatikan semua tetangga vertex n dari vertex v tersebut untuk kemudian kita evaluasi jaraknya. Untuk setiap tetangga vertex n, kita evaluasi jarak dari S, yaitu vertex awal, ke N melalui V. Apabila jarak yang kita temukan ternyata lebih pendek, maka jarak yang sudah disimpan sebelumnya pada vertex N kita ubah. Nah, selanjutnya nanti vertex V kita tandai sebagai visited, dan kemudian terakhir jarak D yang terekam pada vertex yang sudah ditandai sebagai visited merupakan jarak final. Baik, kita akan mulai menjalankan algoritma ini. Pertama-tama kita menentukan current vertex V, yaitu vertex yang bertanda non-visited dengan jarak terpendek. Kalau kita lihat di tabel, seperti tadi sudah kita bahas, semua vertex masih bertanda non-visited. Dan vertex yang memiliki jarak terpendek adalah A, yaitu 0. Oleh karena itu, kita bisa kemudian langsung mulai dari A, kita letakkan A pada kolom inisiasi, kemudian kita mengevaluasi vertex tetangga dari A. Vertex tetangga adalah vertex yang terhubung langsung oleh sebuah edge dengan current vertex V, ya, dalam hal ini vertex A. Sehingga dalam hal ini kalau kita lihat ada 3 vertex tetangga, yaitu C, E, dan D. Baik, kita akan mulai dari C. Vertex A dan C terhubung oleh sebuah edge dengan bobot 1. Kemudian kita akan mengevaluasi jarak dari S, dalam hal ini adalah sama dengan A, ke N, dalam hal ini C, melalui V, dalam hal ini A. Sehingga jarak yang kita dapatkan adalah 0 ditambah 1, yaitu 1. Selanjutnya, kita bandingkan jarak tersebut dengan jarak yang tersimpan pada vertex C, yaitu infinity. 1 lebih kecil dari infinity, sehingga kita bisa langsung menggantikan jarak infinity tersebut dengan jarak sebesar 1. Kemudian kita juga perlu mencatat pada tabel yang kita punya, jarak dari A ke C melalui A adalah 1. Kemudian kita melakukan evaluasi untuk tetangga vertex berikutnya, dalam hal ini E, yang terhubung oleh sebuah edge dengan bobot 9. Kemudian kita mengevaluasi jarak sama dengan jarak ke C tadi, yaitu jarak dari A ke E melalui A, yaitu 0 ditambah 9, sama dengan 9, kita bandingkan dengan jarak yang ada di E, yaitu infinity. 9 lebih kecil daripada infinity, sehingga kita bisa langsung mengganti jarak infinity ini dengan jarak sebesar 9. Baik, kemudian kita perlu mencatat pada kolom E di dalam tabel dengan jarak 9. Kemudian kita evaluasi untuk tetangga vertex yang ketiga, yaitu D, yang terhubung oleh sebuah edge dengan bobot 5. Sama halnya dengan C dan E tadi, jarak yang kita dapatkan sekarang adalah 0 ditambah 5, sama dengan 5, lebih kecil daripada infinity, sehingga kita bisa menggantikan infinity dengan jarak sebesar 5. Kemudian kita perlu mencatat pada kolom D jarak sebesar 5. Sedangkan untuk vertex yang lain, karena tidak terhubung dengan A, maka kita masih menggunakan jarak yang sama. Kemudian titik yang ditemukan dimaksudkan adalah titik yang sudah kita evaluasi jaraknya tadi, yaitu C, D, dan E. Kita tuliskan C, D, dan E. Sedangkan titik yang sudah selesai adalah titik yang tadi kita berikan di inisiasi, yaitu titik A. Karena titik A sudah selesai, maka titik A kita tandai sebagai titik yang sudah visited. Seperti ini. Dan jarak yang ada pada A, yaitu 0, adalah jarak final. Oke, selanjutnya kita akan kembali lagi mengulang dari menentukan current vertex V. Nah, untuk menentukan current vertex V, kita cari titik yang not visited dengan jarak terpendek.
Kalau kita lihat pada tabel, titik yang sudah visited adalah titik A, sedangkan yang lainnya masih not visited. Dan kita bisa melihat untuk titik not visited yang paling kecil jaraknya adalah C, yaitu sebesar 1. Oleh karena itu, kita akan mulai dari C. C kita taruh di kolom inisiasi, dan kemudian seperti yang sudah tadi kita lakukan, kita akan melakukan evaluasi jarak pada vertex tetangga dari C. Dalam hal ini C memiliki dua tetangga, yaitu A dan F, di mana A sudah visited, sehingga kita hanya perlu mengevaluasi jarak ke vertex F. Vertex C dengan vertex F dihubungkan oleh sebuah edge dengan jarak 5. Nah, sekarang kita mengevaluasi jarak dari A ke F melalui C, di mana jarak dari A sampai C adalah 1, sehingga jarak dari A ke F adalah 1 ditambah bobot, yaitu 5. Sama dengan 6, 6 lebih kecil daripada infinity, sehingga kita bisa langsung mengganti jarak infinity tersebut dengan 6. Kemudian kita perlu mencatat pada kolom F memiliki jarak sebesar 6. Sedangkan vertex yang lain masih memiliki jarak yang sama, sehingga kita bisa langsung kopikan saja, termasuk untuk vertex D dan E. Nah, sampai pada tahap ini, titik yang kita temukan adalah titik D, E, dan F. Sedangkan titik yang sudah terselesaikan adalah A dan C. Kemudian kita kembali mengulang pada tahap pertama, yaitu menentukan inisiasi. Titik yang sudah visited adalah A dan C. Kemudian titik yang sudah ditemukan ada 3, yang terkecil adalah D. Sehingga kita mulai dari D sebagai titik inisiasi. Nah, D memiliki dua tetangga, yaitu A dan B, di mana A sudah visited, sehingga kita hanya perlu mengevaluasi B, di mana B ini terhubung dengan sebuah edge dengan bobot 7. Jarak dari A ke D adalah 5, sehingga A ke B adalah 5 ditambah 7, yaitu 12. 12 lebih kecil daripada infinity, sehingga kita bisa mengganti jarak infinity tersebut dengan angka 12. Selanjutnya, kita tinggal mencatat pada kolom B sebesar 12, dan kolom yang lainnya masih sama. Sampai pada tahap ini, titik yang kita temukan adalah B, E, dan F, sedangkan vertex yang sudah kita selesaikan adalah A, C, dan D. Selanjutnya, kita ulang kembali. Pada tahap ini kita evaluasi 3 vertex yang sudah kita temukan. Paling kecil jaraknya adalah F, sehingga kita bisa langsung mulai dari titik F sebagai titik inisiasi. Nah, F memiliki 3 tetangga, yaitu C, H, dan E. Saya mohon maaf, tadi ada yang terlewat. Ini C ini tadi ketika sudah kita selesaikan, kita tandai sebagai visited. Demikian pula D, tadi ketika sudah kita selesaikan, kita tandai sebagai visited. Nah, kita kembali ke F tadi. F memiliki 3 tetangga, yaitu C, H, dan E, di mana C sudah visited, sehingga kita hanya perlu mengevaluasi H dan E. Kita mulai dari H terlebih dahulu. F dan H terhubung oleh sebuah edge dengan bobot 1, di mana jarak dari A sampai F adalah 6, sehingga jarak dari A ke H adalah 6 ditambah 1, yaitu 7, yang lebih kecil daripada jarak yang sudah tersimpan di H, yaitu infinity. Nah, karena jaraknya lebih kecil, maka jarak yang ada di H bisa kita ganti dengan 7. Dan kita perlu mencatat pada kolom H dengan jarak yang baru, yaitu 7. Tetangga vertex yang berikutnya yang akan kita evaluasi adalah E, di mana F dan E terhubung dengan sebuah edge yang memiliki bobot 2. Nah, jarak dari A sampai dengan E melalui
F adalah 6 ditambah 2, yaitu 8. Di mana 8 masih lebih kecil daripada jarak yang sudah tersimpan di E, yaitu 9. Sehingga kita bisa mengganti jarak yang sudah tersimpan di E dengan 8. Kita perlu menyimpan, sekali lagi, di tabel kolom E dengan jarak sebesar 8. Baik, untuk vertex F, semua tetangga sudah kita evaluasi, sehingga kita bisa mengupdate seluruh tabel, di mana untuk vertex-vertex yang tidak terhubung dengan F, kita bisa langsung mengkopikan nilai jarak yang ada sebelumnya. Kemudian titik yang kita temukan pada saat ini adalah B, E, dan H. Sedangkan untuk titik yang sudah kita selesaikan adalah A, C, D, dan F. Sampai di sini vertex F kita tandai sebagai vertex yang sudah visited. Kemudian kita kembali lagi ke tahap pertama, itu menentukan coherent vertex. Kita evaluasi dari baris terakhir, di mana dari 3 titik yang ditemukan, nilai terendah adalah 7, yaitu dari vertex H, sehingga kita mulai dari vertex H untuk kita masukkan dalam kolom inisial. Baik, kita mulai dari H. Kita lihat H memiliki 3 tetangga vertex, yaitu F, E, dan G, di mana F sudah visited, sehingga kita hanya mengevaluasi E dan G. Kita mulai dari E. H dan E terhubung oleh sebuah edge dengan bobot 4, sehingga jarak dari titik awal A ke E melalui H adalah 7 ditambah 4, yaitu 11. 11 lebih besar dibandingkan jarak yang sudah tersimpan di E, yaitu 8, sehingga kita tidak perlu mengganti jarak yang sudah ada, yaitu 8. Kemudian tetangga vertex berikutnya adalah G, di mana H dengan G terhubung oleh sebuah edge dengan bobot 6. Dengan demikian, jarak dari A ke G melalui H adalah 7 ditambah 6, yaitu 13. Nah, 13 sendiri lebih kecil dibandingkan jarak yang sudah tersimpan di G, yaitu infinity, sehingga infinity kita ganti dengan 13. Baik, dengan demikian kita perlu mengupdate jarak yang ada pada tabel pada kolom G, yaitu 13. Kemudian untuk vertex B, karena dia tidak terhubung dengan H, sehingga kita hanya perlu mempertahankan apa yang sudah disimpan di B. Sampai dengan posisi ini, vertex yang kita temukan adalah vertex B, E, dan G. Kita tuliskan B, E, dan G. Sedangkan yang sudah terselesaikan A, C, D, F, dan H. Nah, karena H sudah kita selesaikan, maka kita perlu menandai H sebagai visited. Kemudian kita melihat kembali di baris terakhir dari 3 titik yang kita temukan, B, E, dan H, nilai terendah adalah di E, sehingga kita bisa melanjutkan dengan memilih E sebagai coherent vertex. E. Kemudian kita lihat E memiliki banyak tetangga vertex, ada 5, tapi 3 diantaranya sudah visited, sehingga hanya perlu mengevaluasi 2, yaitu B dan G. Kita mulai dari B. E dan B terhubung oleh sebuah edge dengan bobot 4. Dengan demikian, jarak dari A ke B melalui E adalah 8 ditambah 4, atau 12. Kita tinggal menuliskan kembali 12. Kemudian tetangga vertex berikutnya adalah G yang terhubung oleh sebuah edge dengan bobot 2, sehingga jarak dari A ke G melalui E adalah 8 ditambah 2, yaitu 10. 10 masih lebih kecil daripada jarak yang sudah tersimpan di G, yaitu 13.
Sehingga kita perlu mengupdate angka 13 ini menjadi 10. Dan kita mengupdate juga jarak yang ada di tabel jadi 10. Kemudian semua tetangga sudah kita evaluasi. Sekarang kita tandai E sebagai visited. Baik, kemudian kita tandai untuk titik yang kita temukan sampai dengan saat ini adalah B dan G. Untuk titik yang sudah kita selesaikan ada A, C, D, F, H, kemudian E. Nah, kemudian dari dua yang kita temukan, kita lihat 10 lebih kecil, sehingga kita gunakan G sebagai keyword vertex. G. Kemudian kita lihat G memiliki dua tetangga yang dua-duanya sudah visited, sehingga tidak ada yang perlu kita evaluasi lagi. Sehingga B masih tetap dengan jarak 12, yang lainnya tidak ada. Titik yang kita temukan adalah B, kemudian titik yang sudah selesai adalah A, C, D, F, H, E, dan G. Nah, selanjutnya kita tandai G sebagai visited vertex. Kita masih memiliki satu non-visited vertex, dan kebetulan dia terpendek juga, sehingga kita jadikan sebagai current vertex B. Nah, B ini memiliki dua tetangga vertex, dua-duanya sudah visited, sehingga tidak ada yang perlu kita evaluasi. Kita bisa menuliskan bahwa sudah tidak ada titik yang ditemukan lagi. Sedangkan untuk titik yang sudah terselesaikan, kita sudah memiliki titik tersebut, kemudian G dan H. Artinya sudah semua titik sudah ditemukan. Nah, dengan demikian kita bisa menyalin untuk jarak-jarak terpendek yang dimiliki oleh semua titik, yaitu A ke A adalah 0, A ke B adalah 12, A ke C adalah 1, A ke D adalah 5, A ke E adalah 8, A ke F adalah 6, A ke G adalah 10, dan A ke H adalah 7. Dengan demikian, inilah jarak tempuh terpendek dari vertex A ke masing-masing vertex. Nah, bagaimana jika kita ingin melakukan tracing gitu ya? Kalau misalnya kita dari A ke G, jaraknya adalah 10, tapi melalui mana saja? Nah, kita bisa menelusuri berdasarkan urutan penyelesaian yang tadi kita lakukan. Jadi, kita tandai terlebih dahulu. Jadi kita tandai terlebih dahulu 10 adalah di sini. Maka kita bisa melihat pertama dari titik mana angka 10 ini ditemukan. Kita lihat titik ini ditemukan saat kita inisialnya dari E. Sehingga kita bisa menandai arahnya dari G ke E yang pertama. Kemudian E, jarak terpendeknya ditemukan saat inisiasi dari H. Sehingga kita bisa menarik dari E ke H. Selanjutnya H, jarak terpendeknya ditemukan saat inisiasi dari F. Sehingga kita bisa narik H dari F. Kemudian jarak terpendeknya F, yaitu 6. Kita harus hati-hati karena ada dua nilai yang sama. Kalau ada dua yang sama seperti ini, kita ambil nilai yang pertama kali muncul, yaitu yang di atas. Sehingga kita lihat nilai 6 yang di atas ini kita temukan saat kita mulai dari C. Jadi, kita bisa menarik dari F ke C. Dan kemudian C, nilai terpendeknya ditemukan saat inisiasi dari A. Sehingga kita bisa mengetahui jarak terpendek A ke G adalah 10 dengan melalui jalur A, C, F, H, E, dan G. Kemudian, saya tadi sempat singgung di awal bahwa ada variasi namanya single pair, yaitu satu source dan satu tujuan gitu ya. Misal awalnya adalah A dan tujuannya adalah E. Jika demikian, maka algoritma ini akan berhenti jika E sudah ditandai sebagai visited.
Contoh, kalau misalnya kita lihat pada eh, proses ini tadi, maka eh, jika kita menggunakan single pair dengan titik awal adalah A dan tujuan adalah E, maka nanti algoritma ini akan berhenti pada tahap ini, di mana jarak terpendek dari A ke E sudah ditemukan, yaitu 8. Sehingga tidak perlu dilanjutkan pada proses 3 titik berikutnya. Baik, saya kira demikian pembahasan mengenai cara kerja algoritma Dijkstra pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum.